Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Semoga hari ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting pada saat sekarang ini, di mana masa-masa virus corona lagi menyebar kemana-mana, kita selalu diberikan kesehatan. Dan tentunya kita selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah, kembali lagi ke rumah, cuci tangan pakai sabun, kemudian bila perlu pakai masker, biar kita terjaga. Lebih baik kan menjaga daripada sudah terjangkit, gitu kan bro? Meluasnya penularan COVID-19 di Indonesia semakin memicu ketakutan. Kalau kita dengar berita di beberapa daerah yang sering terdengar bahwa warga atau pemerintah setempat menutup wilayahnya, semua itu akibat rasa kekhawatiran akan dampak merebaknya virus corona tersebut. Apalagi sekarang pemerintah pusat masih menimbang-nimbang untung ruginya apabila melakukan lockdown. Ya seperti makan buah si malakama lah gitu. Dimakan gak enak, gak dimakan sayang. Dua-duanya sama-sama sulit dan beresiko untuk diambil. Kalau menurut syariat Islam sih mengajarkan bahwa karantina dan lockdown memang benar dan itu diperbolehkan. Itu udah saya bahas di video sebelumnya. Tapi kan syariat Islam bukanlah konstitusi di negeri kita ini, karena pemerintah beralasan bahwa tiap negara punya karakter khas, seperti masyarakat Indonesia yang mempunyai sifat terbuka, gotong royong, toleransi, dan sekarang dipaksa untuk menutup diri gara-gara makhluk yang berukuran kecil ini. Pemerintah akan berpikir berulang-ulang dan tak akan berani mengambil langkah yang drastis dan ekstrim. Jika langkah itu atau dampaknya ditentang publik, lalu berkembang menjadi gejolak politik dan sosial, maka eksistensi pemerintah bisa terancam. Entah itu karena kudeta, pemakzulan, konstitusional, ataupun revolusi sosial. Semuanya resiko buruk bagi penguasa. Kalau pilihan lockdown secara nasional dan total sangat berat resiko ekonominya. Pemerintah harus menanggung beban ekonomi minimal pangan. Rakyat yang tak bisa bekerja dan mendapat penghasilan karena tak bisa keluar rumah. Ya maklumlah, kebanyakan rakyat Indonesia termasuk saya bukan kelas pekerja yang terbiasa bekerja dengan otak, yang bisa bekerja dari rumah. Kebanyakan masih kelas pekerja otot, harus bekerja di luar rumah kalau ingin mendapat penghasilan untuk makan sehari-hari. Tapi kalau mengunci diri di rumah mengharuskan setiap keluarga memiliki persediaan kebutuhan yang cukup, seperti beras, bahan bakar, lauk pauk, dan sayur mayur, ya sembako lah. Semuanya harus bisa tersedia dalam jumlah yang cukup selama masa lockdown, dan ini yang susah dilakukan baik oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah, ya karena kemampuan ekonomi kita, ekonomi Indonesia masih rendah, jadi belum bisa untuk melakukan seperti itu. Ya begitulah yang sedang dihadapi bangsa kita, bangsa Indonesia yang kucintai. Saat pandemi corona terjadi, sudah ketakutan dan panik menghadapi wabah yang sangat cepat menular. Ditambah lagi ketakutan tak bisa memenuhi kebutuhan hidup karena tak mandiri dalam produksi. Akibatnya seperti serba salah. Wabah berbahaya harus diputus dengan lockdown. Tetapi lockdown dikhawatirkan secara ekonomi dan politik. Padahal krisis ekonomi akibat wabah sudah mulai terjadi. Jika
wabah menyebar luas, ekonomi pasti tersendat. Ujung-ujungnya krisis dan ketidakpuasan publik terjadi. Bahkan lebih parah lagi di tengah menggilanya wabah corona ini. Bukan berarti saya harus atau setuju dengan lockdown, tapi ya ambil yang terbaik gimana agar si virus ini cepat minggat dari Indonesia. Apa yang seharusnya jadi solusi, ya entahlah, biar para pemimpin-pemimpin kita yang mengambil kebijakan. Bangsa ini harus mengedepankan akal sehatnya. Lebih penting mana, nyawa dan kesehatan rakyat atau bertahannya status quo ekonomi yang ada? Atau meminjam peribahasa, siapa yang lebih utama dalam kasus buah si malakama ini? Ayo tebak. Bingung kan? Aku juga bingung. Oke sobat, semoga wabah penyakit virus corona ini cepat berlalu dari negara Indonesia ini, negara yang tercinta ini, dan kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Dan tentunya kita harus bersikap kompak, ikutin semua anjuran pemerintah, jaga kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker, nggak keluar rumah kalau nggak penting-penting amat. Kemudian apalagi ya, pokoknya lakukan yang terbaik buat kita. Oke sobat, demikian dari saya. Kalau ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Oke, yang belum like silahkan like, terus kemudian kasih komen yang sifatnya membangun. Yang belum subscribe, mohon ritunya untuk subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.